Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, good. Before we start our study, let's pray together. Finish. Okay, first, let me check your attendance. Andi, Johnny, Denny, Linda, Rina, Rini, Rayhan, Johan, Rizky, Talita, Aya, Bunga, Yudi, Dedi, Dani. Okay, complete. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, ini homework. Kalau nggak ada, mari kita masuk ke materi hari ini. Jadi materi hari ini adalah tentang present continuous tense. Oke, materi kita hari ini adalah present continuous tense. Apa sih present continuous tense itu? Nah, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, Miss bakal tunjuk sebuah gambar. Ini adalah gambar situasi di dalam kelas. Jadi, ada yang sedang duduk sambil mengobrol. Ada juga yang sedang membaca buku, ada juga yang hanya sedang memperhatikan temannya. Nah, kondisi ini bisa disebut dengan present continuous tense. Jadi, apa sih present continuous tense itu? Jadi, present continuous tense itu adalah sebuah kalimat tenses yang mana dia digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung. Jadi, yang sedang dilakukan saat ini juga. Contohnya seperti saya sedang membaca, saya sedang menulis, ataupun saya sedang mengajar, saya sedang duduk di dalam kelas. Nah, semua situasi yang menggunakan kata sedang itu disebut dengan present continuous tense. Nah, sebelum itu, untuk materi ini kita akan belajar untuk pertama mengidentifikasi kalimat present continuous tense ini dalam sebuah paragraf ataupun cerita. Lalu yang kedua, kita juga akan belajar membuat kalimat present continuous tense ini dengan benar dan juga dengan rumus-rumusnya. Oke, jadi present continuous tense ini ada seperti kalimat tenses sebelumnya, ada juga kalimat untuk yang positif, negatif, dan juga interrogatif. Nah, untuk present continuous tense ini formulanya atau susunan kalimatnya untuk kalimat yang positif yaitu ada subject plus to be plus verb. Nah, untuk present continuous tense ini verb atau kata kerjanya itu ditambahi dengan ing atau di sini disebut verb ing. Lalu object. Lalu untuk kalimat negatifnya yaitu subject plus to be plus not plus verb ing plus object. Oke, untuk kalimat interrogatifnya
yaitu to be plus subject plus verb ing plus object. Seperti contoh, saya sedang menonton TV sekarang. Saya sedang menonton TV sekarang. Saya sedang menonton TV. Sekarang. Jadi ini kalau di translate yaitu saya, subjeknya saya, berarti yaitu menggunakan subjek I. Lalu to be. Sebelum kita masuk ke sini, kalian sudah ada yang paham dengan to be? Jadi ada berapa sih to be itu? Oke, Miss bakal jelasin. Jadi to be itu ada 5, yaitu am, is, are, was, dan were. Oke, to be. Am, is, are, was, dan were. Nah, karena di sini present continuous tense yang sedang kita pelajari adalah present continuous tense, maka to be yang digunakan itu hanya am, is, dan are. Lalu bagaimana dengan was dan were? Was dan were ini digunakan untuk kalimat yang berbentuk lampau atau yang sudah berlalu. Nah, jadi karena present ini adalah artinya yang saat ini, dan di sini kita dengan materi present continuous tense, maka yang digunakan to be-nya hanya am, is, are. Nah, untuk subjek I itu menggunakan to be am. Oke, untuk to be am itu subjeknya adalah I. Lalu untuk to be is itu subjeknya adalah orang ketiga tunggal atau she, it. And then untuk to be are itu subjek yang digunakan adalah you, we, and they. Nah, jadi di sini saya sedang menonton TV sekarang. Nah, karena saya menggunakan subjek I, maka to be yang kita gunakan adalah am. Oke, I am menonton. Menonton itu kan kata kerjanya yaitu watch. Nah, karena di sini peraturannya adalah menggunakan verb ing atau ing, karena di sini adalah bentuknya continuous, maka watch-nya tadi ditambahi dengan ing menjadi watching. Okay, I am watching TV or television. TV. Sekarang itu bahasa Inggrisnya adalah now. Oke, jadi saya sedang menonton TV sekarang adalah I am watching TV now, or I am watching TV right now. Oke, mari kita identifikasi sesuai dengan rumusnya atau patternnya, formulanya gitu ya. Subject, yang pernah ini masih kalimat positifnya ya. Subject plus to be plus verb in plus object. Nah, di sini saya subjek ya, subjek saya I, to be ya, karena kita menggunakan to be menggunakan subjek I, maka to be yang digunakan itu adalah am. Oke. And then verb in. Nah, verbnya itu tadi adalah watch. Karena di sini kita belajar tentang present continuous tense, maka verbnya ditambahi dengan ing, maka menjadi watching. Watching. Objeknya adalah di sini TV. Oke. TV. Now ini adalah adverb. Nah, dalam present continuous tense atau kalimat tensesnya ini ada adverb atau kata keterangan yang menunjukkan bahwa tenses ini adalah bentuk present continuous tense. Nah, kalau misalkan di
tenses lain juga ada namanya adverbnya, dan kita menggunakan adverb of time. Nah, di present continuous tense ini adverb of time-nya atau keterangan waktunya yang digunakan adalah sekarang. Contohnya now, right now, at the moment. And then ada juga this month, bulan ini, atau this year, tahun ini, atau this week, minggu ini. Oke. Nah, untuk kalimat negatifnya, subject. Oke, subjeknya kita masih menggunakan kalimat yang sama ya. Saya sedang menonton TV sekarang. Nah, kalau misalkan di kalimat negatifnya berarti saya sedang tidak menonton TV sekarang. Nah, berarti kalau di dalam bahasa Inggris, maka sesuai formula penyusunan kalimatnya, maka I tadi subjeknya masih to be-nya masih am ya. I am plus not. Nah, jadi setelah to be itu ditambahi not. I am not watching TV now. Oke, untuk kalimat berikutnya yaitu to be kalimat interrogatif. Nah, untuk di kalimat interrogatif berarti di balik susunannya menjadi to be-nya duluan. Nah, di sini karena kalimatnya dia interrogatif atau kalimat tanya, maka saya sedang menonton TV sekarang. Lalu kalau di kalimat tanya, apakah saya sedang menonton TV sekarang? Nah, susunannya yaitu to be-nya dulu. Nah, jadi karena tadi saya to be-nya am, maka am-nya terlebih dahulu. Am, lalu setelah to be ada subject. Nah, subjeknya masih menggunakan I karena kita masih menggunakan kalimat yang sama ya. Jadi am I watching, karena masih menggunakan verb ing. Di present continuous tense ini kita menggunakan verb ing. Jadi am I watching TV now, menggunakan tanda tanya. Oke. Nah, ini dia sekilas tentang present continuous tense. Nah, students, di sini ada yang ingin ditanyakan sejauh ini. Jadi present continuous tense ini adalah kalimat yang digunakan atau yang menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung pada saat ini juga. Lalu menggunakan to be, karena di sini tensesnya itu adalah continuous, menggunakan to be. To be yang digunakan karena di sini present atau yang saat ini, maka to be yang digunakan itu adalah am, is, dan are. Lalu kata kerja yang digunakan itu ditambahkan dengan ing, jadinya verb ing. Contohnya studying, watching, swimming, terus and then playing. Okay, like that. Okay, jika tidak ada yang ditanyakan, di sini Miss punya teks. Ada teks yang akan Miss bagikan ke kalian. Di sini ini akan dijadikan PR untuk kalian. Miss mau kalian mengidentifikasi cerita yang sudah dibuat ke dalam bentuk present continuous tense ini. Jadi nanti ceritanya dibaca lalu diidentifikasi atau dicari mana yang termasuk kalimat present continuous tense ini. Oke. Contohnya, Miss bacakan. Jadi di cerita ini adalah judulnya At the Park.
Untuk paragraf pertama, Lina is walking in the park. She is listening to music with her headphones. Her friends are playing soccer on the field. A dog is running around happily. Nah, untuk teks ini nanti Miss bagikan dan kalian identifikasi mana kalimat yang menunjukkan present continuous tense ini. Oke, itu saja pelajaran kita pada hari ini tentang present continuous tense. Jangan lupa untuk belajar lagi di rumah, lalu ini tugasnya dikerjakan. Nanti Miss bagikan. Oke, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.